Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ani, selamat sore teman-teman semua. Dengan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rancangan kegiatan. Jadi kami dari kelompok 11 akan mengambil materi fungsi trigonometri kelas 11, yaitu di fase kelas ini seharusnya. Nah, di sini anggota kelompoknya ada saya sendiri, Septiani Dwi Astuti, dan juga Triani Ardelia Rizky Putri. Nah, isi konten yang akan dibahas pada sore hari ini, yang pertama ada analisis kesulitan, lalu solusi, peta konsep, modul ajar, bahan ajar, LKPD, asesmen awal dan akhir, dan juga pengayaan dan remedial. Oke, yang pertama ke analisis kesulitan. Di sini saya mengambil dari 3 jurnal, yaitu mengenai analisis kesulitan siswa dalam soal fungsi trigonometri, gitu ya, karena itu adalah materi yang saya ambil. Yang pertama, menurut penelitian dari Syahran tahun 2019, kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal trigonometri itu diantaranya ada kesalahan memahami konsep, tidak teliti, tidak memahami dasar-dasar perhitungan, khususnya dalam perhitungan trigonometri gitu ya. Dan kesalahan memahami prinsip, yaitu dikarenakan kurangnya kemampuan siswa dalam memahami dan menerapkan serta menggunakan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dalam menyelesaikan soal. Jadi tidak terlalu kuat gitu prasyarat materi-materi prasyaratnya. Lalu pada jurnal yang kedua, yaitu dari Rashman dan Saripudin tahun 2022 tahun 2020 menyebutkan juga faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam mengerjakan soal trigonometri itu. Yang pertama, siswa tidak tahu rumusnya gitu, tidak tahu rumus yang tepat untuk menyelesaikan permasalahannya, lalu tidak mengingat rumusnya. Juga siswa tidak mengulang materi di rumah serta tidak memeriksa kembali jawaban. Lalu siswa tidak memahami untuk menulis kembali informasi dari soal. Jadi informasi-informasi yang ada pada soal itu dilewatkan gitu tanpa memahami harus diapakan sih informasinya. Lalu jurnal yang ketiga itu dari Nova Nocita dan kawan-kawan pada tahun 2020, kesulitan yang dialami siswa dalam menggunakan konsep itu disebabkan karena siswa tidak paham dalam mendefinisikan konsep yang ada pada materi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Lalu kesulitan siswa dalam memahami prinsip yang digunakan itu dikarenakan siswa kesulitan dalam operasi hitung. Siswa tidak mampu untuk menentukan nilai perbandingan sudut istimewa dalam materi trigonometri. Next. Nah, solusinya dari kelompok kami menyepakati untuk menggunakan model pembelajaran yaitu tipe Think Pair Share atau yang disingkat dengan TPS. Nah, TPS ini dirancang untuk mendorong siswa berpikir secara mendalam, berkolaborasi dengan teman sebaya, dan berbagi pemahaman mereka dalam suasana yang terstruktur. Nah, ada 3 inti tahapan, yaitu seperti namanya, yaitu TPS, T-nya itu think atau berpikir, pair itu berpasangan, dan share itu adalah berbagi. Nah, nanti pada TPS ini gitu ya, itu akan memberikan kesempatan bagi siswa itu untuk berkolaborasi secara bersama gitu. Jadi tidak ada yang merasa tidak bisa atau bisa sendiri. Kita sama-sama berkolaborasi agar teman yang tidak bisa mengikuti. Lalu yang kedua, kita akan menggunakan media GeoGebra, yaitu untuk memvisualisasikan konsep yang abstrak gitu, juga memahami hubungan matematis yang tidak mudah divisualisasikan, seperti bagaimana perubahan nilai parameter mempengaruhi grafik. Karena pada materi ini juga akan ada subbab tentang fungsi trigono, grafik fungsi trigono, sehingga memerlukan media GeoGebra. Nah, ini peta konsep dari materi fungsi trigonometri.
kita akan membahas prasyaratnya terlebih dahulu, yaitu kolom yang berwarna hijau. Materi prasyarat yang pertama itu Pitagoras. Nah, Pitagoras ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Yang mana Pitagoras ini rumusnya juga akan digunakan untuk mencari suatu identitas trigonometri gitu ya, dengan menggunakan dalil Pitagoras. Jadi siswa itu diharapkan sudah tahu nih rumus Pitagoras itu seperti apa dalam segitiga siku-siku. Lalu yang kedua itu ada perbandingan trigonometri. Nah, ini itu digunakan untuk mengetahui perbandingan trigono pada segitiga siku-siku. Ini berkaitan dengan Pitagoras. Lalu yang ketiga itu sudut istimewa. Ini tentu saja sangat berkaitan gitu ya, karena sudut istimewa ini akan digunakan untuk mencari fungsi trigonometri pada sudut berelasi dan lain-lain, sehingga siswa dari sudut istimewa ini bisa mencari nilai-nilai sudut trigono lainnya. Selanjutnya, modul ajar akan dijelaskan oleh Tiani. Pada Tiani dipersilakan. Baik, terima kasih Septiani. Selanjutnya ada modul ajar matematika fungsi trigonometri. Oke, yang pertama ada informasi umum. Di sini terdapat identitas modul, ada nama penyusun, institusi, tahun, jenjang sekolah, kelas, fase, elemen, dan alokasi waktu. Nah, dalam modul ini kita buat dalam 3 pertemuan gitu ya. 9 jam pelajaran dikali 45 menit. Nah, kemudian yang B itu ada kompetensi dasar. Di sini berisi materi prasyarat. Yang pertama ada Pitagoras. Siswa diharapkan mampu memahami teorema Pitagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku. Yang kedua, perbandingan trigonometri. Siswa mampu menghitung perbandingan sinus, kosinus, dan tangen pada segitiga siku-siku. Yang ketiga ada sudut istimewa. Siswa mampu memahami nilai dari berbagai sudut istimewa yang telah dipelajari. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Ada gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian ada sarana dan prasarananya. Kita menggunakan media laptop, handphone, internet, proyektor, papan tulis, dan ATK. Nah, sumber belajarnya kita menggunakan bahan ajar, PPT materi, buku pelajaran, LKPD, dan kita menggunakan media GeoGebra. Nah, target siswa di sini merupakan peserta didik yang slow learner, medium learner, dan fast learner. Nah, model pembelajaran yang kita ambil merupakan model pembelajaran Think, Pair, Share atau disingkat menjadi TPS. Nah, kita masuk ke dalam komponen intinya. Yang pertama ada capaian pembelajaran. Nah, di sini terdapat peserta didik dapat menyatakan fungsi trigonometri menggunakan lingkaran satuan, memodelkan fenomena periodik dengan fungsi trigonometri, dan membuktikan serta menerapkan identitas trigonometri dan aturan kosinus dan sinus. Peserta didik dapat mengenal berbagai fungsi, termasuk fungsi rasional, fungsi akar, fungsi eksponensial, fungsi logaritma, fungsi nilai mutlak, fungsi tangga, dan fungsi piecewise, dan menggunakannya untuk memodelkan berbagai fenomena. Masuk ke tujuan pembelajarannya, di sini ada 5. Yang pertama ada peserta didik dapat menentukan nilai fungsi trigonometri pada sudut berelasi. Yang kedua, peserta didik dapat mengenal dan menerapkan identitas trigonometri dasar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui dan memahami unsur-unsur grafik fungsi trigonometri. Keempat, peserta didik dapat mengenal grafik beserta karakteristik tiap fungsi trigonometri. Yang kelima, peserta didik dapat menggambar grafik fungsi trigonometri. Kemudian ada pemahaman bermakna. Di sini peserta didik dapat menentukan nilai fungsi trigonometri dan dapat memodelkannya untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan fungsi trigonometri. Nah, kemudian ada pertanyaan pemantiknya nih. Di sini ada yang pertama, ada yang masih ingat apa itu teorema Pitagoras. Yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang trigonometri? Dan yang ketiga, bagaimana perbandingan sudut pada segitiga siku-siku? Nah, masuk ke kegiatan pembelajarannya. Ada pertemuan pertama di sini terdapat tahapan kegiatan pembelajarannya, dan alokasi waktunya. Di sini ada tahapan kegiatan yang pertama yaitu pra pembelajaran.
guru mempersiapkan PPT materi dan memberi arahan kepada siswa untuk mempersiapkan alat tulis dan buku yang akan digunakan selama pembelajaran. Di sini berjalan selama 5 menit. Nah, kemudian masuk ke pendahuluan, yaitu guru memberikan salam pembuka dan menanyakan kabar siswa. Yang kedua, meminta ketua kelas untuk memimpin doa dan mengecek kehadiran siswa. Nah, masuk ke fase 1 pada model pembelajaran TPS, yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Nah, di sini guru memberikan motivasi kepada siswa dan menyampaikan materi hari ini beserta tujuan pembelajarannya. Yang kelima, guru memberikan pertanyaan pemantik dan materi prasyarat yang terdapat dalam asesmen awal yang telah dikerjakan sebelumnya. Nah, itu semua berjalan selama 15 menit. Kemudian masuk ke kegiatan inti. Di fase kedua ada menyajikan informasi. Guru meminta siswa untuk membuka buku paket dan memperhatikan PPT materi. Kemudian guru menjelaskan materi. Pada pertemuan pertama, kita masuk ke materi nilai fungsi trigonometri sudut berelasi. Kemudian setelah penjelasan materi selesai, guru memberikan waktu untuk kegiatan tanya jawab kepada para siswa yang masih kurang jelas. Setelah itu, guru mengingatkan kembali langkah-langkah untuk menentukan nilai sudut berelasi. Masuk ke fase ketiga, yaitu mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok kooperatif. Setelah guru memastikan seluruh siswa paham, guru membagi kelompok berdasarkan teman sebangku. Kemudian guru membagikan LKPD, lalu peserta didik dibimbing guru memahami petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Nah, peserta didik bersama guru membuat kesepakatan bahwa diskusi harus selesai dalam waktu 30 menit. Kemudian masuk ke fase keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru berkeliling untuk memantau pekerjaan siswa, kemudian siswanya dengan kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. Siswa mengumpulkan LKPD yang telah dikerjakan dengan tepat waktu, yaitu 30 menit, sesuai kesepakatan bersama di awal. Fase kelima itu ada evaluasi, nanti ada perwakilan kelompok yang maju mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, siswa lain diharapkan untuk memperhatikan penjelasan temannya. Masuk ke fase ke-6, yaitu memberikan penghargaan. Setelah selesai membahas soal tersebut, guru membuka tanya jawab terkait soal yang sedang dibahas. Kemudian peserta didik dan guru menyimpulkan pemecahan masalah yang telah dilakukan. Nah, kegiatan itu berjalan selama 105 menit. Kemudian masuk ke kegiatan penutup. Di sini setelah semua soal selesai dibahas, guru memberikan apresiasi kepada siswa yang telah berani maju ke depan. Guru juga mengapresiasi kelas karena telah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Kemudian guru menutup pembelajarannya dengan berdoa bersama dan mengucapkan salam. Kegiatan tersebut berjalan selama 10 menit. Pada pertemuan 2 dan pertemuan 3, kita masih menggunakan model pembelajaran yang sama dan tahapan fasenya juga sama. Yang membedakan adalah materi yang akan diajarkan. Pada pertemuan 2, kita memberikan materi tentang identitas trigonometri dasar dan contoh penerapannya. Kemudian di pertemuan ketiga itu kita memberikan materi tentang fungsi trigonometrinya dan karakteristik grafiknya. Nah, pada pertemuan 3 ini kita menggunakan media GeoGebra agar memudahkan visualisasi pada grafik. Nah, jenis asesmennya kita ada asesmen awal dan asesmen akhir. Untuk pengayaan atau remedialnya, kita juga ada dengan peserta didik nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Nah, diberikan remedial ketika peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang kepada peserta didik yang belum mencapai CP. Sini refleksi ada terbagi menjadi dua, refleksi untuk guru dan refleksi untuk siswanya. Kemudian ada referensi yang digunakan. Nah, di sini ada lampiran. Kita yang pertama ada asesmen awal. Di sini materinya tentang materi prasyarat, Pitagoras, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dan sudut istimewanya. Di sini ya di sini em, sesuai dengan agar sesuai dengan capaian pembelajaran sebelumnya di materi prasyarat gitu ya. Nah, kemudian ada pengayaan dan remedial. Bentuk soalnya akan seperti ini. Pengayaan terdapat 5 soal, remedial pun juga 5 soal yang berkaitan dengan fungsi trigonometri. Nah, di sini ada LKPD.
Kemudian ada bahan ajar yang akan ditampilkan dalam pembelajaran, beserta soal-soal yang akan dikerjakan pada pertemuan kedua dan pada pertemuan ketiga juga. Nah, yang terakhir ada asesmen akhir, dapat 10 soal tentang fungsi trigonometri. Selanjutnya ada bahan ajar yang akan dijelaskan oleh Septiani. Oke, baik. Selanjutnya bahan ajar fungsi trigonometri ini saya membuat langsung untuk 3 pertemuan. Jadi untuk materi pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3 ini sudah ada di sini. Boleh di next. Oke, pertemuan pertama itu membahas tentang sudut berelasi, yang mana syarat yang pertama itu kita harus menghafal sudut istimewa dulu gitu ya, dari sin kostan dari 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Karena ini menjadi kunci dari sudut berelasi. Next. Lalu ini diberikan rumus-rumus gitu dari semua sudut-sudut berelasi ada di kuadran 1, kuadran 2 dengan 90 tambah alfa, di kuadran 2 180 derajat min alfa, di kuadran 3 juga ada 3 yaitu 180 derajat plus alfa dan 270 min alfa. Lalu di kuadran 4 yaitu 270 derajat per alfa 270 derajat plus alfa dan 360 derajat min alfa. Yang nantinya dari bahan ajar ini akan menjadi pedoman untuk siswa mengerjakan LKPD yang akan tadi itu membahas tentang identitas trigonometri dasar, yang dimana di sini kita mengambil dari koordinat kartesius gitu dan lingkaran, lalu dibentuklah sebuah segitiga gitu ya, karena kalau kita punya lingkaran itu akan ada jari-jari, makanya kenapa juga harus menguasai dari materi Pitagoras. Nah, dari identitas trigonometri ini, boleh di next. Kita juga sudah memberikan hasil dan pembuktian identitas trigono. Next. Nah, di pertemuan 2 ini sesuai yang ada di kegiatan inti, yaitu siswa itu tidak mengerjakan LKPD, namun mengerjakan latihan soal yang ada di bahan ajar secara berkelompok. Ini diberikan 3 soal, yaitu untuk menentukan identitas dari trigonometri. Lalu pertemuan ketiga ini membahas tentang grafik fungsi trigonometri. Nah, di pertemuan 3 ini kami hanya membahas secara dasar dulu dari grafik fungsi, yaitu seperti unsur-unsurnya, dan juga grafik fungsi dari fungsi sin, yaitu y sama dengan sin x, y sama dengan cos x, dan y sama dengan tan x. Nah, nanti di pertemuan 3 ini juga peserta didik akan mengerjakan latihan soal secara berkelompok, yang mana langkah-langkahnya itu yang pertama dikerjakan secara berkelompok, lalu kita menggunakan GeoGebra untuk gambar grafik fungsi trigonometri, lalu akan dikumpulkan filenya ke dalam Google Drive yang nanti sudah disediakan. Soalnya itu adalah siswa diminta untuk menggambarkan fungsi sin, cos, dan tan menggunakan GeoGebra dan tuliskan langkah-langkahnya. Ini kenapa saya masukkan langkah-langkahnya juga, karena biar peserta didik itu bisa terbiasa menggunakan media GeoGebra gitu. Karena khawatir kalau misalkan hanya mengumpulkan filenya saja tapi masing-masing siswa tidak menuliskan langkah-langkahnya, itu tidak bisa gitu. Jadi di sini siswa diminta untuk menuliskan langkah-langkahnya. Lalu nanti setelah peserta didik menggambarkan fungsi sin, cos, dan tan pada ini fungsi trigonometri, seharusnya fungsi trigonometri sin, cos, tan, lalu peserta didik diminta untuk mengamati dan menuliskan nilai maksimum, minimum, amplitudo, dan periode dari masing-masing grafik fungsi trigonometri. Karena pada gambar yang diberikan di bahan ajar ini belum ada nilai dari nilai minimum, nilai maksimumnya, nilai amplitudonya. Jadi nanti pada latihan ini siswa diminta untuk menentukannya sendiri dari
definisi yang sudah diberikan di atas. Oke, next-nya bisa ditampilkan LKPD-nya. Nah, di LKPD ini kami menggunakannya untuk di pertemuan pertama, yaitu untuk menentukan sudut berelasi. Next. Nah, di sini sudah ada tujuan pembelajaran dan petunjuk pengerjaannya. Lalu, next. Ini adalah LKPD-nya. Jadi nanti siswa diminta untuk berkelompok sesuai instruksi di modul ajar untuk menentukan nilai sudut-sudut pada kuadran 1, 2, dan 3 menggunakan identitas sudut berelasi yang sudah diberikan pada bahan ajar. Jadi nanti siswa juga akan mengumpulkan cara pengerjaannya. Mungkin boleh ditampilkan lagi soal asesmen akhir pengayaan dan remedial. Atau asesmen akhir dulu, boleh. Nah, pada asesmen akhir ini yang ada di sebelah kanan, itu ada 10 soal. Lalu next-nya ke remedial dan pengayaan. Pada soal pengayaan ini kami menaikkan levelnya sedikit di soal seperti pada identitas trigono, kami sebelumnya tidak memberitahukan sudut penjumlahan dua sudut ya, tapi di sini siswa diminta untuk bereksplorasi sendiri. Lalu di soal remedial, kami membuat soal remedial itu yang masih sama dengan asesmen akhir gitu, tapi dengan angka yang berbeda. Lalu juga ada peningkatan soal karena diharapkan dari remedial ini siswa bisa belajar kesalahan yang dilakukan pada asesmen akhir. Baik, terima kasih. Itu saja pemaparan dari kelompok 11. Jika ada pertanyaan dari teman-teman maupun masukan dari Bu Ani, kami silakan. Silakan dari mahasiswa dulu. Oke, baik. Di layar saya sudah ada empat soal. Yang pertama ada Devina Aisyah, lalu ada Bintang Prabuana, Gracia Sianifah, dan Madia dan Grace. Ini siapa yang bertanya? Madia ya? Iya, Madia. Mungkin boleh yang pertama kepada Devina, dipersilakan. Suaranya putus-putus, Devina. Oh, sekarang masih. Halo? Masuk. Oke. Jadi kan tadi target pesertanya ada yang slow learner, medium learner, sama fast learner ya. Nah, gimana sih pembelajaran ini atau metode pembelajaran yang kelompok kalian berikan itu bisa mengakomodasi perbedaan kelompok peserta tersebut? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Devin. Jadi pertanyaannya, model pembelajaran bagaimana caranya untuk ke siswanya ya, yang ketiga kategori siswa. Mungkin saya simpan dulu pertanyaannya itu. Kita next ke pertanyaan kedua, Bintang Prabuana, dipersilakan. Baik, terima kasih dari kelompok 11 yang sudah mempresentasikan materinya. Jadi di sini saya ingin bertanya, pertama saya ingin bertanya dulu ya, dari analisis permasalahan yang ada dari keseluruhan modul ajar itu ya, eh, kenapa kelompok kalian itu menggunakan model pembelajaran itu menggunakan metode pembelajaran itu secara TPS ya. Terus ada sedikit komentar juga. Coba ke peta konsep dah. Baik, ditunggu ya Bintang.
Jadi memang memang peta konsep ini sudah cukup bagus ya. Sudah cukup bagus, sudah keterkaitan antara apa antar submateri dari prasyarat sampai ke inti materi. Tapi menurut kelompok kalian nih, apakah dari inti materinya itu dari fungsi trigonometri pada sudut relasi, apakah ada pecahan-pecahan materinya lagi? Apakah dari identitas atau dari grafik, apakah masih ada pecahan lagi? Menurut kalian bagaimana? Kalau menurut aku Bintang di inti materinya itu di fungsi trigonometri sudut berelasinya nggak ada, sama di grafiknya juga nggak ada. Paling di identitas trigonometrinya aja. Paling di identitas trigonometrinya itu ada penjumlahan, terus ada sudut rangkap, yang gitu-gitu Bintang. Nah, oke, jadi dari identitas trigonometri, tolong perbaiki juga ini sedikit, pecah lagi. Ada apa aja tadi Oh, kan? Ada penjumlahan trigonometri, ada pengurangan trigonometri. Jangan hanya inti materi seperti ini aja, ya. Coba kalau bisa oke. nanti kalau ketemu dari apa? Dari submateri yang lain seperti fungsi trigonometri, grafik fungsi trigonometri, seperti ini ya. Terus apakah masih ada prasyaratnya lagi atau bagaimana? Jadi seperti itu. Coba nanti di apa perbaiki Oke, lagi aja, diperbagus lagi aja peta konsepnya. oke. Terus sama alokasi waktu, karena dari kelompok kemarin tuh saya nggak pernah perhatiin ya alokasi waktu itu ada di mana. Ada di Word, ada di bagian apa Word modul aja atau di PPT sini untuk alokasi waktu. Karena Kita dari di kelompok kemarin saya bagian nggak modul melihat. ajar, di bagian modul ajar di awal kita sudah masukkan alokasi waktunya bintang 45 menit Coba kali lihat, 3 JP. coba ditunjukkan. Iya, sebentar ya. Ini Bintang, sudah terlihat belum? Oke, sudah cukup. Jadi seperti ini, udah bagus alokasi waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih juga bintang Terima atas kasih masukan dan Bintang. pertanyaannya. Selanjutnya dari Gracia. Oke, terima kasih Septi. Sebenarnya mau lanjutin yang TPS Bintang tadi, mau nanya apa sih kelebihan sama kekurangan dari model pembelajaran yang TPS tadi? Itu aja sih. Oke, baik, terima kasih Gracia. Selanjutnya terakhir Nadia dipersilakan. Oke, makasih. Sebelumnya suaraku masuk nggak? Masuk. Oke. Aku mau nanya di bagian ini sih asesmen awal tadi itu, kalau nggak salah aku lihat di kalian itu di bagian asesmen awal tuh membuat tipe soal untuk mengukur kemampuan siswa. Nah, kenapa kalian asesmen awalnya tuh bukan mencari tahu tipe gaya belajar siswa? Kalau gue tahu kenapa ya? Itu aja pertanyaannya. Makasih. Baik, teman-teman semua. Ibu kami izin berdiskusi sebentar ya.
Oke, baik. Pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Devina, yaitu tadi pertanyaannya adalah gimana cara mengakomodasi model pembelajaran TPS ini ke kemampuan siswa yang berbeda gitu ya. Tadi kita ada siswanya itu ada slow learner, medium learner, dan juga fast learner. Nah, caranya itu, bagaimana caranya itu? Karena di sini kan TPS itu kan kebagi menjadi 3 tahapan ya, yaitu think, pair, dan share. Nah, sebenarnya dari masing-masing tahapan ini itu bisa masuk ke semua kategori siswanya. Seperti misalkan di tahap think. Di tahap think itu kan siswanya berpikir gitu ya, secara individu maupun kelompok untuk menyelesaikan masalah. Nah, bagi peserta didik yang slow learner, ini tuh diberi waktu untuk berpikir mandiri gitu tanpa tekanan dari kelompoknya. Jadi diberikan fleksibilitas gitu untuk semuanya itu berpikir. Jadi untuk peserta didik yang slow learner ini tidak terbebani gitu, tidak kayak oh dia udah nih dia belum gitu. Jadi dia bisa mengikuti. Lalu kalau untuk siswa yang medium learner pada tahapan think atau berpikir ini juga waktunya bisa dimanfaatkan untuk mengolah informasi yang telah dipahami dan juga buat membuat strategi jawabannya gitu. Jadi pada medium learner bisa langsung ke sana. Lalu kalau yang fast learner, karena mungkin dia termasuk yang cepat pada tahap think, dia bisa memanfaatkan waktunya itu buat mendalami atau membuat analisis yang lebih kompleks dari soal-soal yang sudah diberikan gitu. Jadi pada tahap think saja itu sudah bisa masuk semua ke peserta didik gitu. Lalu pada tahap pair atau berdiskusi, pada peserta didik yang slow learner itu dia bisa mendapatkan bantuan gitu dari teman pasangannya atau teman kelompoknya yang mungkin lebih mampu dari dirinya. Lalu juga bisa mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi atau belajar dari teman sebayanya. Lalu kalau untuk peserta didik yang medium learner itu bisa apa ya, mungkin pada tahap diskusi bisa jadi yang ngomong atau yang menyampaikan komunikasi dan penjelasan lah gitu. Lalu pada peserta didik yang fast learner ini bisa sebagai mentor gitu ya, atau bisa sebagai teman yang melakukan tutor sebaya gitu. Jadi bisa juga sebagai sebenarnya leader untuk berdiskusi. Lalu pada tahap share atau berbagi hasil diskusi gitu, pada peserta didik yang slow learner ini juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan ide dengan dukungan pasangan. Jadi kan kalau yang slow learner mungkin kita bisa asumsikan juga tidak sedikit gitu ya. Jadi bisa menyampaikan ide dengan dukungan pasangannya. Lalu juga bisa mendapat penguatan dari teman-temannya. Lalu di kategori medium learner itu peserta didik juga bisa belajar menerima tanggapan dari siswa lain, terus memperoleh pengalaman presentasikan hasil jawabannya. Begitu juga yang fast learner dalam hasil berbagi hasil dia juga bisa mengembangkan keterampilan yang ia miliki seperti berpikir kritis, memberikan pendapat dan atau menanggapi ide-ide seperti itu. Lalu ya sih mungkin itu aja kenapa bagaimana TPS bisa masuk ke 3 tahapan siswa. Apakah terjawab dari Devina? Jauh sekali, Sabri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Devina. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Bintang. Tadi inti pertanyaannya adalah kenapa alasannya akhirnya kelompok kita memakai model pembelajaran TPS gitu ya. Nah, kalau yang dari analisis jurnal yang sudah kita cari, kebanyakan itu kesalahannya tentang pemahaman dan aplikasi rumus, terus menuliskan jawaban, kesulitan mendefinisikan konsep gitu ya, apalagi operasinya gitu. Nah, pada tahap TPS ini, pada tahap think gitu ya, terutama dalam dalam TPS kan ada tahapan think gitu ya, atau berpikir. Nah, ini bisa
membantu siswa untuk menyelesaikan permasalahan dalam pemahaman dan aplikasi rumus. Karena di sini siswa itu diberikan waktu untuk berpikir sendiri dan berpikir secara kelompok untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ini juga akan memberikan kesempatan buat siswa gitu buat mengidentifikasi kelemahan atau kesalahan pemahaman mereka sebelum berbagi dengan teman sekelas atau teman kelompoknya. Jadi ini bisa membantu peserta didik untuk memahami kesalahan dalam pemahaman. Lalu pada kesalahan dalam menuliskan jawaban, di sini kan kita juga punya tahapan pair ya, yaitu berdiskusi. Jadi peserta didik itu bisa saling membantu gitu dalam memeriksa jawaban yang diperoleh apakah benar atau salah. Dan yang terakhir itu kesulitan dalam mendefinisikan konsep ini juga bisa kita terapkan dalam model TPS gitu ya, karena siswa bisa saling menjelaskan konsep-konsep trigonometri kepada teman satu sama lain, terus teman-temannya juga bisa lebih memahami konsep tersebut karena dijelaskan oleh teman biasanya lebih mudah dipahami gitu ya, dan juga bisa membantu memperkuat pemahaman terhadap prinsip yang digunakan dalam soal trigonometri. Mungkin itu saja, apakah terjawab dari Bintang? Sudah cukup terjawab. Terima kasih banyak dari kelompok 11. Baik, terima kasih juga Bintang. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Cia ya, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran TPS ini. Nah, kalau menurut saya, dari kelebihan model TPS ini kan dia bentuknya kelompok ya, kelompok yang kooperatif. Jadi diharapkan kelebihannya itu siswanya berpartisipasi aktif gitu dalam berkelompok. Terus bisa meningkatkan pemahaman konsep dari yang sebelumnya dia nggak bisa, jadi bisa berdiskusi dengan teman yang lain, apalagi kita terbagi menjadi 3 target siswanya itu. Yang slow learner bisa belajar dengan si yang fast learner-nya itu. Kemudian bisa meningkatkan keterampilan sosial juga dan kerjasama gitu. Jadi bisa belajar juga untuk mendengarkan pendapat orang lain, terus berdiskusi juga berkontribusi, membangun keterampilan dari komunikasinya juga gitu. Nah, yang keempat itu ada cocok untuk siswa dengan beragam kemampuan. Kayak tadi kan kita targetnya ada 3. Jadi yang slow learner bisa belajar dengan yang fast learner, dan fast learner juga punya tantangan gitu untuk membantu menjelaskan materi kepada orang lain gitu. Kemudian kekurangannya ya, kekurangan model TPS. Karena dia berkelompok dan kita juga proses dari individunya berbeda-beda, jadi itu membutuhkan lebih banyak waktu aja gitu. Terus karena dia berkelompok juga, kita bisa ambil kekurangan itu ketergantungan pada orang lain gitu, ketergantungan pada pasangan. Kemudian kesulitan juga dalam manajemen kelas, karena kan terbagi-bagi ya gitu. Dan kalau misal kelompok juga perannya tuh kadang tidak seimbang. Lebih banyak kerja yang mana, lebih banyak kerja siapa, yang nggak kerja siapa. Paling seperti itu sih, Cia. Apakah terjawab? Sudah terjawab, Lia. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, kemudian pertanyaan dari Madia. Mengapa kelompok kami itu mengambil asesmen awal yang bukan mencari tipe gaya belajar ya, lebih ke mengukur kemampuan. Karena balik lagi ke target siswanya. Kita tuh kan ada 3 ya, slow, medium, sama fast learner. Jadi kita mengambil asesmen awal yang kita tahu nih sejauh mana pemahaman siswanya gitu dalam materi prasyarat. Jadi bukan ke tipe, tapi ke eh, kategori kemampuan materinya gitu. Apakah terjawab? Oke, makasih. Makasih Media. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan memberikan masukan. Selanjutnya dari Bu Ani. Sebentar ya. Ini
Baik gitu. Tadi tuh pertanyaannya ada dari Bintang, lalu dari Madia, siapa lagi tadi tuh? Gracia dan Devina itu. Dasia sama Devina. Oke. Tadi kelompok berapa ini kelompok 11. 11 ya? Kelompok 11 itu menyinggung target siswanya ada 3 ya, slow learner, medium, sama satu lagi apa? Fast learner. Fast. Oke. Lalu asesmen yang digunakan adalah asesmen awal untuk melihat bagaimana kesiapan siswa dalam belajar sekaligus untuk mengelompokkan siswa menjadi beberapa target yang seperti tadi ya. Oke. Kemudian eh kalau TPS itu sendiri kan kalau dari bahasanya think, pair, share gitu ya. Kalau pair itu kan artinya berpasangan tuh. Nah, pada praktiknya yang dilakukan itu apakah memang berpasangan atau dibuat berkelompok yang lebih dari 2 orang? Kalau dari modul ajar yang saya buat itu kelompok pertemuan satunya itu masih berpasangan Ibu dengan pasangan sebangku gitu. Nah, tapi untuk pertemuan 2 dan 3 Hmm, lebih ya. Iya, lebih dari 2 sih targetnya. kenapa lebih seperti itu, Triani? Kalau di teorinya bagaimana? Kalau kita lihat dari bahasanya kan think, pair, share. Jadi mereka ini dulu diminta untuk berpikir terlebih dahulu, kemudian berpasangan dengan apa teman sebangkunya atau bisa juga dengan eh, siswa yang lain ya. Kemudian baru mereka sharing ke teman-teman yang lain apa yang sudah mereka peroleh. Kayak gitu kan inti TPS itu. Gimana dari teori-teori yang sudah dilihat seperti apa? Kalau dari teori, iya Bu, kalau dari teori karena pairnya berpasangan, kita mikirnya itu boleh lebih dari boleh lebih dari satu pasangan gitu Bu. Oh, gitu. Jadi bisa berempat, bisa berenam gitu. Benar kan kayak gitu? Coba dicek lagi teori-teorinya. Atau Ada berapa yang dibaca? Ya, 2000. Karena pair itu sendiri kan berpasangan tuh. Kalau kita tahu pasangan ya 2 kayak gitu. sebentar ya Ibu lagi dicek ulang. Oke, ya sembari dicek, saya juga mau minta dibukakan tentang materi sudut berelasi. Sudut berelasi bukan materinya tadi. Iya betul Ibu, sudut berelasi. Ya, next. Bentar. Ya, Bu. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Lagi. Lanjut lagi. Lanjut. Ada soalnya nggak tentang ini? Eh, Oh, Kalau soalnya tidak untuk di yang sini ya? pertemuan satu kita pakai LKPD Ibu, Oh, yang gitu. ini. Coba buka Mm, LKPD ini. Oh, ini. mm. Oke. Coba jawab yang tadi dulu. Oh, kalau dari artikel kalau dari jurnalnya itu kan dia pakai mode kelompok kooperatif ya Bu. Mm-mm. Nah, terus di sini ada tulisannya kalau ciri-ciri kelompok kooperatif itu ya nggak ada yang berpasangannya harus 2 sih Bu. Jadi Ya, kooperatif em, memang berkelompok ya. Jadi kalau ya
salah satu jenis apa model kooperatif kan salah satunya adalah TPS tuh. Berpasangan kan sebenarnya juga berkelompok ya. Cuman berpasangan yang dimaksud di sini apakah memang harus dua? Tentunya punya tujuan ya kenapa dibuat dua seperti itu. Nah, kemudian itu tuh nanti juga tentunya terkait dengan apa namanya target siswa yang tadi itu loh, Triani. Apakah diperhatikan tidak? Kalau saya dengar tadi dari presentasinya, kelompok 11 itu menyatakan bahwa yang jadi pasangan itu adalah teman ini, teman sebangkunya kayak gitu ya. Nah, lalu apa sih gunanya eh, apa kita mentargetkan atau kita melakukan asesmen awal kalau misalnya pada akhirnya yang digunakan untuk berpasangan itu adalah teman sebangku kayak gitu ya. Bisa jadi teman sebangku itu kemampuannya itu homogen, bukan heterogen. Ada nggak dipertimbangkan seperti itu? Uh, ya Bu, kita tidak mempertimbangkan sejauh itu karena kita mikirnya yang pertama di pertemuan pertama itu kan sepasang teman sebangku aja, baru yang di pertemuan 2 dan 3 itu kelompok sesuai kategori kemampuan siswa, tapi juga tidak berpasangan berdua gitu. Jadi mungkin nanti di akhir, di laporan akhir kita lengkapi. Jadi itu ya untuk jadi bahan pertimbangan kenapa kita buat target siswa, lalu kenapa kita harus melakukan asesmen awal, kemudian apa hubungannya dengan apa namanya model yang kita gunakan, lalu bagaimana kita mengimplementasikan model tersebut dalam proses pembelajaran nanti. Tentunya itu harus saling terkait satu sama lain kayak gitu. Jadi nggak ada yang tidak ada gunanya kita lakukan seperti itu ya. Misalnya pengelompokan di awal tadi menjadi 3 target siswa itu gunanya untuk apa? Kemudian asesmen awalnya kita gunakan untuk apa gitu ya. Kemudian model pembelajaran yang kita pilih tentunya juga harus terkait dengan apa yang kita pertimbangkan di awal tadi seperti itu. Oke. Eh, Kemudian untuk yang ini nih, kalau kelompok 11 ini tahu nggak pengertian sudut berelasi itu sudut yang seperti apa? Kalau sudut referensi nggak masuk ke materi ini ya, itu di pertemuan keberapa? Nah, sebenarnya pada bab ini fungsi trigono itu kan banyak ya Ibu. Sampai kalau mau sampai selesai satu bab itu banyak, tapi kita cuma ambil di 3 pertemuan awal. Tunggu. Jadi kita ambil. Oke, sebentar. Di awal itu kalau saya tidak salah, ada sudut berelasi, ada sudut referensi juga, atau apa? Saya salah urutan nih. Seingat saya gitu. Soalnya saya ngajar juga di ini apa namanya Kapita Selekta, termasuk salah satu mata kuliahnya itu tentang trigonometri sama matematika keuangan. Kalau saya tidak salah ingat nih, urutan materinya itu di awal-awal juga ada tentang sudut referensi. Sudah dicek belum sudut referensi itu di pertemuan berapa? Soalnya itu materinya masih dasar di awal-awal ya. Jadi pengenalan sudut dalam trigonometri terlebih dahulu. Kemudian nanti bagaimana perbandingan sudut dalam trigonometri. Lalu ada juga tentang bagaimana cara menggambar grafik fungsi trigonometri. Sudut referensi di mana? Ada nggak di buku itu? Kalau dari yang saya baca, saya kan baca buku yang dari pemerintah itu, Bu, yang MTL kelas 11 itu. Itu dia nggak ada sih, Bu, cuma sudut berelasi terus langsung ke identitas trigonometri. Ada sudut referensi. Ya, kemudian langsung ke grafik, Bu. Dia cuma 3 subbab aja. Soalnya sudut referensi itu seingat saya sebelum menggambar grafik. Dari buku lain dicek tidak? Ada nggak sudut referensi? Belum, Ibu. Kalau Oh, dari buku yang lain. oke. Soalnya itu juga materi-materi awal ya. Apakah ini bagian dari, saya lupa ya, sudut referensi itu apakah bagian dari materi yang lain atau bagaimana? Gitu. Oke, coba nanti dicek aja ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir, materi tentang menggambar grafik fungsi trigonometri.
Kalau untuk menggambar grafik fungsi trigonometri, kenapa tadi yang ditampilkan itu yang dasar-dasar aja? Maksud saya baru cuman grafik fungsi sinus, kosinus, tangen. Kemudian bagaimana dengan grafik fungsi yang misalnya ya eh, 2 sin X dikurang dengan pi per 3 misalnya. Nah, itu grafiknya digeser kemana? Kemudian ke atas kah atau ke bawah kah? Kiri kah atau ke kanan kah? Nah, itu bentuk apa namanya? eh, bentuk materi dari menggambar fungsi trigonometri yang lebih luas ya. Kemudian kalau misalnya kita tambah satu di belakangnya itu grafik fungsinya seperti apa? Benar tidak tadi tuh yang disebutkan cuman apa grafik-grafik dasar aja? Iya Ibu, sebenarnya itu juga jadi bahan pertimbangan saya. Awalnya saya mau bikin latihan soalnya itu, kalau di sini kan latihan soalnya siswa diminta buat gambar grafik sin kostan biasa menggunakan GeoGebra. Nah, saya mikirnya biar peserta didik tahu dulu langkah-langkah menggunakan GeoGebra, terus menentukan nilai maksimum minimum, itu jadi masih yang sederhana. Baru mungkin di next pertemuan itu membahas ke grafiknya. Nah, Oh, kalau ini berarti terlalu biasa ya, Ibu? Terlalu enggak, sederhana. maksud saya dari awal Bu Pipit membatasi tidak kalau untuk materi itu kedalamannya sampai sejauh mana kayak gitu? Tidak dibatasi, Bu. Makanya dari pertemuan kemarin-kemarin juga ada yang cuma satu pertemuan, ada yang dua pertemuan, ada yang Oh tiga gitu. pertemuan, gitu, Bu. Baik-baik. Baik, mungkin untuk mata kuliah ini fokusnya nggak ke materi kali ya, karena ada mata kuliah sendiri seperti Kapita Selekta gitu yang khusus membahas tentang materinya saja. Tapi saya berharap nanti kalau misalnya udah jadi guru, tentunya materi yang diajarkan ke siswanya tidak hanya tentang ini ya, karena ini masih bisa diperluas lagi sebenarnya untuk menggambar grafik fungsi trigonometri. Lalu untuk jenis-jenis sudut tadi juga tolong diperhatikan lagi di buku yang lain itu pasti ada karena itu juga masih materi dasar tentang ini fungsi trigonometri. Oke, itu saja karena ini waktunya sudah habis ya untuk kelompok ini ya Tania ya. Oke, eh, cukup dari saya untuk kelompok berikutnya, kelompok 12. Terima kasih untuk kelompok 11 sudah presentasi. Selanjutnya sudah hadir semua presenternya. Sudah, Ibu. Oke, silakan dimulai. Saya off cam sebentar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mau maparin tentang perbandingan trigonometri. Bentar ya, Bu. Elmo. Apakah sudah kelihatan? Oh, sudah sih. Sudah Oke. Gracia. Nah, ini rancangan pembelajaran di perbandingan trigonometri yang beranggotakan dua, ada saya Gracia Shanifa dan rekan saya Bernardine Nesya.
Di sini dari daftar isinya, pertama kami akan menjelaskan analisis kesulitannya, kemudian ada solusi dan inovasi, yang ketiga ada peta konsep, yang keempat ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, yang kelima ada modul ajar, selanjutnya bahan ajar dan LKPD, yang ketujuh ada asesmen, dan yang terakhir ada pengayaan serta remedial. Yang pertama analisis kesulitan siswa, di mana itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu kesulitan memahami konsep dasar, yaitu banyak siswa kesulitan memahami hubungan antara sudut, panjang sisi, dan rasio trigonometri seperti sin, cos, dan tan. Hal ini disebabkan kurangnya penguasaan materi prasyarat seperti geometri dasar dan konsep sudut. Kemudian, siswa juga sering kesulitan menghubungkan konsep trigono dengan dasar-dasar geometri seperti segitiga siku-siku. Yang ketiga itu ada pemahaman mengenai satuan sudut seperti derajat dan radian, itu juga merupakan kendalanya. Yang selanjutnya itu ada faktor kesulitan dalam memecahkan konsep, di mana banyak siswa kesulitan dalam menggambarkan segitiga siku-siku yang sesuai dengan informasi yang diberikan di dalam soal. Akibatnya, siswa kesulitan untuk memilih perbandingan trigonometri yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Terus, siswa juga sering menghafal rumus tanpa memahami konsep di baliknya, sehingga kesulitan dalam memilih dan menggunakan rumus-rumus yang tepat. Faktor selanjutnya itu kesulitan memecahkan masalah, di mana siswa mampu dalam merumuskan dasar, tetapi kesulitan untuk menerapkan dalam soal cerita atau konteks dunia nyata, seperti menentukan tinggi bangunan menggunakan sudut elevasi. Kemudian, kesalahan sering terjadi dalam proses perhitungan, seperti manipulasi aljabar, penggunaan kalkulator, ataupun konversi satuan. Kemudian menerjemahkan soal ke dalam model matematika, siswa juga sering kesulitan dalam mengubah soal cerita menjadi persamaan matematika. Yang terakhir itu ada faktor psikologi, di mana motivasi yang rendah dapat membuat siswa kurang terdorong untuk belajar dan memahami materi trigono. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya minat terhadap matematika, persepsi bahwa trigono sulit, ataupun itu kurang dukungan dari orang tua maupun gurunya sendiri. Dan yang terakhir itu, siswa yang memiliki kepercayaan diri rendah cenderung merasa tidak mampu memahami materi trigono sehingga mereka lebih mudah menyerah dan tidak ada semangat untuk mengerjakan soal tersebut. Jadi, kesulitan yang dialami saat proses pembelajaran menyebabkan siswa tersebut melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal trigonometri dengan berbagai variasi. Karena trigonometri merupakan materi yang abstrak tentang sudut, aturan sin, cos, tan, perbandingan dan hubungan konsep trigono dan segitiga, serta pemberian soal cerita berbasis HOTS atau High Order Thinking Skill, membuat materi dan soal trigono sulit dipahami dari konsep dasar. Kemudian dapat disimpulkan bahwa kesulitan dan kesalahan siswa dalam tugas trigono terkait dengan kriteria kompetensi proses yang mencakup kesalahan konseptual, prinsip, dan algoritma, di mana konseptual itu yang dilakukan siswa adalah kesalahan saat memahami konsep matematika dasar. Kemudian, kesalahan yang B, kesalahan yang dilakukan siswa terhadap konsep tertentu dalam masalah matematika, di mana siswa sulit mengerti maksud dari soal sehingga terjadinya kesalahan ketika memasukkan rumus atau teorema dan siswa sulit melakukan permodelan soal secara matematis seperti membuat apa yang diketahui, apa yang ditanya sehingga siswa tersebut sulit untuk mengerjakan soalnya. Selanjutnya ada solusi dan inovasi akan dijelaskan oleh Bernardine.
Oke, selanjutnya ada solusi dan inovasi. Untuk mengatasi kesulitan siswa dalam mempelajari perbandingan trigonometri, beberapa hal yang dapat kami lakukan sebagai guru antara lain itu, yang pertama, memperkuat pemahaman konsep dasar. Guru dapat menggunakan berbagai animasi dan model fisik untuk membantu siswa memahami konsep dasar dari trigonometri. Yang kedua, membuat koneksi antar konsep. Di sini guru dapat menunjukkan hubungan antara perbandingan trigonometri dengan konsep-konsep matematika lainnya seperti geometri dan aljabar. Dan satu lagi ada Pitagoras. Yang ketiga itu memberikan banyak latihan soal. Di sini guru dapat memberikan berbagai jenis soal dengan tingkat kesulitan yang bervariasi untuk melatih kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir, menggunakan metode pembelajaran yang aktif. Di sini guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang aktif seperti diskusi kelompok, proyek, dan permainan untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Peran-peran guru ini sangat penting dalam membantu siswa mengatasi kesulitan dalam mempelajari perbandingan trigonometri. Oleh sebab itu, guru perlu menciptakan suasana belajar yang kondusif, memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami, serta memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap hasil belajar siswa. Next. Selanjutnya di sini ada peta konsep. Nah, kan materi yang akan kami paparkan itu perbandingan trigonometri ya. Nah, untuk mempelajari perbandingan trigonometri, kita perlu membahas materi prasyaratnya. Yang pertama itu untuk konsep dasar segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku ini memuat materi teorema Pitagoras, definisi dari segitiga siku-siku seperti luas dan kelilingnya, lalu sisi-sisi segitiganya seperti hipotenusa, lalu sisi tegaknya dan sisi sampingnya. Lalu untuk materi prasyarat yang keduanya ini, di sini ada konsep sudut. Nah, konsep sudut ini memuat pengukuran sudut itu sendiri. Lalu yang terakhir kita ada aritmatika dan aljabar dasar. Di sini memuat operasi bilangan pecahan serta operasi bilangan akar yang harus dikuasai oleh siswa untuk mempelajari materi utamanya yaitu perbandingan trigonometri. Lalu di sini ada trigonometri yang merupakan materi besarnya, di mana terdapat sudut dan pengukuran yang memuat pengertian sudut serta sudut dalam satuan dengan radian. Lalu materi kami yaitu perbandingan trigonometri yang memuat rasio trigonometri pada segitiga siku-siku seperti sin, cos, dan tangen, dan rasio trigonometri pada beberapa kuadran. Misalnya dari kuadran 1 sampai kuadran 4. Lalu yang terakhir itu materi besarnya itu ada fungsi trigonometri yang memuat pengertian dari fungsi trigonometri itu sendiri dan grafik fungsinya. Selanjutnya. Nah, di sini untuk CP dan TP-nya, capaian pembelajarannya di akhir fase E ini, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Lalu untuk tujuan pembelajarannya boleh tujuan pembelajarannya di sini siswa mampu menjelaskan nama segitiga dengan benar dan sesuai dengan sudut segitiga. Yang kedua, siswa mampu menerapkan perbandingan trigonometri untuk mencari panjang sisi yang belum diketahui. Yang ketiga, siswa mampu membuktikan sinus, kosinus, dan tangen dari suatu sudut pada segitiga siku-siku dengan menggunakan rasio. Dan yang terakhir,
Siswa diharapkan mampu mencari solusi permasalahan sehari-hari dengan menerapkan perbandingan trigonometri seperti sin theta, cos theta, dan tangan. Selanjutnya ada modul di mana di modul ajar ini yang pertama ada informasi umum, yang di dalamnya itu ada identitas modul, yaitu penyusun, instansi, tahun penyusun, jenjang sekolah, mata pelajaran, fase atau dan kelas, elemen, alokasi waktu, sama materi ajar. Terus ada kompetensi awal di mana siswa mengetahui geometri dimensi 2 dan siswa mengetahui apa itu Pitagoras serta rumusnya. Yang selanjutnya ada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Yang selanjutnya itu ada sarana dan prasarana. Kemudian ada target peserta didik, yaitu peserta didik reguler atau umum. Kemudian ada model pembelajaran atau metode pembelajaran, di mana modelnya itu pakai pembelajaran tatap muka, diskusi kelompok, cooperative learning, dan pendekatan saintifik. Kemudian untuk metode pembelajarannya itu ada diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Kemudian di kompetensi inti isinya itu ada catatan pembelajaran. Di akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Yang selanjutnya itu ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan nama segitiga dengan benar dan sesuai dengan sudut segitiga. Yang kedua, siswa mampu menerapkan perbandingan trigonometri untuk mencari panjang sisi yang belum diketahui. Yang ketiga, siswa mampu membuktikan sinus kosinus dari suatu sudut pada segitiga siku-siku dengan menggunakan rasio. Yang keempat, siswa mampu mencari solusi permasalahan sehari-hari dengan menerapkan perbandingan trigonometri yaitu sin, cos, dan tan theta. Yang kemudian itu ada pemahaman bermaknanya, terus ada pertanyaan pemantik, setelah itu ada kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran ini ada pendahuluan, yaitu alokasi waktunya 10 menit, di mana di situ guru mengucapkan salam, kemudian peserta didik meminta peserta didik untuk memimpin doa. Selanjutnya, guru memeriksakan kehadiran, lalu membahas kesepakatan selama pelajaran berlangsung. Dan yang kelima itu guru menanyakan pertanyaan pemantik yang ada 2 tadi. Kemudian di kegiatan inti ada tahap stimulasi, di mana yang pertama guru meminta peserta didik mendengarkan serta mencerna materi yang sudah dibuat oleh guru. Kemudian guru bertanya kepada peserta didik tentang materi yang belum dipahami serta membimbing peserta didik agar paham dengan melakukan proses tanya jawab. Kemudian yang ketiga, guru membagikan kelompok sesuai dengan yang sudah dibuat oleh guru sebelumnya. Dan yang keempat, guru membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Selanjutnya itu tahap kedua yaitu identifikasi masalah. Setelah tadi dibagikan LKPD, kemudian peserta didik membaca dan mengerjakan LKPD secara berkelompok, di mana peserta didik bekerja sama untuk mencari jawaban dari soal-soal yang ada. Kemudian peserta didik berbagi tugas untuk menyelesaikan beberapa soal yang ada dibuat. Yang ketiga itu ada tahap pengumpulan data di mana peserta didik dapat mencari data dari sumber yang berbeda-beda, misalkan dari internet. Yang selanjutnya guru memantau pekerjaan seluruh peserta didik secara berkala. Selanjutnya ada tahap keempat, pengelolaan data, di mana setelah mereka mengumpulkan dari berbagai sumber, peserta didik dapat menyusun jawaban yang telah didapat, kemudian menuliskannya di LKPD.
Dan yang kelima itu ada pembuktian serta kesimpulan. Setelah waktunya habis, guru meminta kelompok untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang belum terselesaikan, kemudian meminta setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Lalu peserta didik yang lainnya memberikan apresiasi terhadap kelompok yang sudah memaparkan hasil. Kemudian peserta didik lain dapat bertanya terkait yang dijelaskan oleh temannya kepada guru jika mereka masih belum paham. Dan yang kelima itu peserta didik dan guru menyimpulkan materi apa yang telah dibahas, kemudian membuat rangkuman dari materi tersebut. Setelah LKPD-nya itu selesai, guru membagikan link untuk mengerjakan soal kuisis. Untuk kegiatan intinya ini, alokasi waktunya ada 75 menit. Dan yang terakhir itu ada kegiatan penutup, alokasi waktunya 5 menit. Yang pertama, guru mengumpulkan LKPD, kemudian peserta didik bertanya kepada guru terkait hal yang belum dipahami. Selanjutnya, guru membimbing peserta didik dalam melakukan refleksi untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, guru memberi panduan terkait materi berikutnya yang akan dipelajari, dan guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa dan menutup pembelajaran. Yang selanjutnya ada tabel refleksi, di mana ada dua, yaitu refleksi terhadap peserta didik dan refleksi terhadap guru. Yang selanjutnya itu ada asesmen atau penilaian, di mana asesmen awal itu berupa LKPD, dan asesmen sumatifnya atau asesmen akhirnya itu berupa soal latihan puisis yang dilakukan secara mandiri. Yang selanjutnya itu ada kegiatan pengayaan dan remedial. Kalau pengayaan itu buat siswa yang nilainya di atas rata-rata. Kalau buat remedi itu yang di bawah rata-rata. Kemudian ada bahan bacaan peserta didik dan pendidik, yaitu menggunakan modul dan PowerPoint yang dibuat oleh guru untuk siswanya. Kemudian ada glosariumnya, dan terakhir ada daftar pustakanya. Nah, yang selanjutnya untuk lampiran ada bahan ajar, LKPD, soal latihan asesmen, kemudian ada rubriknya, dan nanti terakhir ada eh, pengayaan dan soal remedialnya. Selanjutnya itu ada eh, bahan ajar yang dijelaskan oleh Bernardine. Selanjutnya untuk bahan ajarnya kami menggunakan bahan ajar berupa PowerPoint di sini dengan materi perbandingan trigonometri. Pada slide awal kita membahas tentang pembahasan dari trigonometri sendiri, dan untuk materi prasyaratnya seperti segitiga siku-siku dan perbandingan sudut kita bahas juga. Lalu masuk ke terkaitan antara sudut dan trigonometri, kita masuk ke rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi dan rumus-rumus trigonometri sudut berelasinya. Lalu setelah itu kami lanjut ke contoh soal. Di sini saya menggunakan contoh soal beserta dengan pembahasannya. Lalu setelah contoh soal ini, siswa diminta untuk mengerjakan LKPD, di mana LKPD ini dikerjakan oleh beberapa siswa yang dijadikan satu kelompok. Boleh di next dulu ke LKPD-nya, udah siap. Nah, di sini untuk asesmen awalnya kami menggunakan LKPD yang akan dikerjakan oleh beberapa siswa, 4 siswa, di mana terdapat 4 kegiatan yang akan didiskusikan dan diberikan waktu untuk pengerjaannya. Setelah siswa selesai mengerjakan
maka guru akan meminta siswa perwakilan dari satu kelompok tersebut untuk mempresentasikan. Setelah Elsa tanya ke slide yang manajer bersiap atau lalu setelah LKPD-nya selesai dan siswa melakukan presentasi terhadap hasil diskusinya, guru meminta siswa untuk mengerjakan asesmen akhir, di mana asesmen akhir ini berupa quizzes yang akan diakses melalui perangkat handphone masing-masing siswa dan ini bersifat individu. Jadi siswa mengerjakan sendiri-sendiri. Di mana di quizzes ini terdapat 5 soal dan satu soalnya ini terdapat 20 poin, sehingga kalau misalnya benar semua berarti 100. Dan untuk yang nilainya kurang di bawah 75 akan melakukan remedial, dan yang nilainya lebih di atas 75 diberikan pengayaan. Untuk rubrik penilaiannya, nah di sini untuk rubrik penilaiannya kan kami terdapat 5 soal, di mana satu soalnya ini bernilai 20 poin. Nah, misalnya pada contoh nomor 1, di sini kan soalnya itu perhatikan gambar berikut, diberikan gambar segitiga siku-siku, dan sudah diketahui nilai A dan B-nya, di mana nilai A-nya itu akar 3 dan B-nya itu 1. Nah, yang ditanyakan itu adalah nilai cos alfa dari segitiga siku-siku tersebut. Nah, di sini kalau misalnya jawaban siswa itu benar semua, berarti skornya 20. Karena kan di sini kami tuh rencananya, karena dia itu quizzes bentuknya, kan kalau quiz itu kan cuman jawabannya aja. Nah, di sini kami menilai siswa juga dari hasil atau cara pengerjaan terhadap 5 soal tersebut. Jadi setelah siswa menyelesaikan jawaban di quizzes, maka siswa juga akan mengumpulkan hasil atau cara pengerjaan yang mereka tulis di selembar kertas dan akan dikumpulkan kepada guru. Nah, untuk yang nomor 1 ini, kalau misalnya jawabannya hanya sampai kan kalau misalnya siswa benar menjawab sepenuhnya dan nilai cara serta nilai akhirnya itu benar, mereka akan mendapatkan poin 20. Kalau misalnya siswa hanya menuliskan rumus sampai sini, mereka akan mendapatkan poin 5. Lalu untuk cara pengerjaannya, kalau mereka benar, akan mendapatkan poin 15, karena untuk cara pengerjaannya ini kita memberikan skor 10. Lalu untuk hasil akhirnya kami beri nilai 5. Jadi kalau misalnya semuanya mereka tulis jawabannya itu cara pengerjaannya benar dari awal sampai akhir, maka poinnya itu penuh 20. Itu pun juga nomor 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya untuk remedial, di sini kami memberikan remedial untuk siswa yang memiliki nilai pada asesmen akhir tadi di bawah 75. Di sini kami memberikan 5 soal remedial yang levelnya itu lebih mudah daripada soal sebelumnya. Lalu untuk yang pengayaannya, kami juga memberikan 5 soal di mana kan kalau pengayaan ini berarti untuk siswa yang nilainya itu atau skornya lebih dari 75. Jadi kami memberikan soal pengayaan yang levelnya lebih sulit dibanding soal asesmen akhir yang tadi berupa quizzes.
ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman atau Bu Ani sendiri? Eh, untuk dari kitanya sudah Ibu. Ini daftar pustakanya. Eh, dari Ibu Ani ada yang mau ditambahin atau dari Kan dari teman-teman? mahasiswa dulu. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand dulu. Baik, sudah ada 4 orang. Pertama Bintang, kemudian Adita, lalu Kori, sama Sawah. Sama boleh Bintang dulu. Baik, terima kasih dari kelompok 12 yang sudah memaparkan modul ajarnya terkait apa perbandingan trigonometri. Jadi di sini saya cuma berikan sedikit pertanyaan saja. Bagaimana cara menggabungkan dari berbagai jenis instrumen pada asesmen? Kayak contohnya tes tertulis, proyek, presentasi sebagai apa sebagai penggambaran yang komprehensif. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kembali Bintang. Untuk pertanyaannya kita tampung dulu ya. Lanjut Adita. Oke, terima kasih kepada kelompok 12. Sebelumnya saya ingin bertanya terkait rubrik penilaian yang tadi udah ditampilin. Tapi mungkin saya mau make sure sedikit tadi rubrik penilaiannya itu untuk kuis yang di Quizizz ya. Iya benar Adita. Iya. Uh, Oke. Jadi pertanyaannya itu tadi kan ada ini ya. Oke, tadi kalian ada Quizizz, ada kuis gitu lah ya. Terus ada rubrik penilaiannya juga. Tadi kayak misalnya siswanya jawab sampai mana dan dia akan dapat poin berapa. Nah, mungkin dari rubrik penilaian yang kalian buat, eh, apakah mungkin ada cara gitu untuk menggunakan data dari rubrik penilaian yang telah kalian buat untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya? Terima kasih. Oke Adita, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Kori. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi di sini saya mau bertanya kepada kelompok 12. Menurut kelompok 12, bagaimana cara mengakomodasikan perbedaan kemampuan belajar siswa? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Kori. Yang terakhir ada Salwa. Baik, terima kasih untuk kelompok 12. Saya cuma pengen tanya, kan tadi ada kegiatan pengayaan sama remedial. Nah, pengayaan itu kan untuk siswa yang sudah memahami materinya lebih cepat. Dan kalau untuk yang remedial itu untuk siswa-siswa yang masih mengalami kesulitan. Nah, kira-kira ada kegiatan lain nggak sih selain pengayaan sama remedial itu untuk masing-masing kriteria siswanya? Terima kasih. Oke, terima kasih Salwa. Ibu, kita perlu waktunya sebentar ya, Ibu, untuk berdiskusi. Oke.
Baik, izin menjawab ya, Bu. Saya mau ngejawab buat pertanyaan Kori, tadi cara mengakomodasi perbedaannya itu ya. Kalau menurut saya itu bisa menggunakan beberapa pendekatan, salah satunya pendekatan eh, diferensiasi, di mana itu kayak kita menyesuaikan, ngasih tugas. Nah, tugasnya itu disesuaikan sama kemampuan siswanya tersebut. Misalnya, siswanya kurang. Nah, kita mungkin bisa ngasih tingkatan soalnya yang lebih mudah daripada siswa yang tingkatannya yang lebih lah daripada siswa tersebut. Kemudian bisa membentuk kelompok belajar juga. Jadi temennya yang udah paham itu bisa ngajarin temennya yang kurang paham. Begitu sih menurut saya. Apakah terjawab, Kori? Sudah terjawab, terima kasih Cia. Sama-sama, Kori. Selanjutnya saya mau menjawab yang punya Salwa ya. Tadi selain pengayaan sama remedial ya, kalau menurut saya itu siswanya itu bisa ikut eh, seperti les tambahan gitu di luar. Jadi misalnya dia kurang, bisa ikut les, terus di situ dia bisa nanya sama guru lesnya kayak, eh, saya kurang nih di materi ini, bisa jelasin nggak? Gitu, atau enggak kasih, sama sih ngasih soal sama bimbingan gimana? Eh, Pokoknya dia kayak ngasih waktu lebih ke dia aja buat ngejelasin materi tersebut secara spesifik sih sebenarnya. Dari saya cukup. Apakah paham, Salwa? Paham, paham. Makasih, Cia, untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari Adita dulu ya. Kan tadi pertanyaannya bagaimana cara menggunakan data dari rubrik penilaian untuk memperbaiki uh, proses pembelajaran. Nah, di sini saya angka pertamanya itu saya akan menganalisis kelemahan dan kekuatan dari siswa dalam mengerjakan soal. Jadi di sini dari siswa yang mengerjakan soal kita dapat mengidentifikasi nih area-area di mana tuh siswa banyak menunjukin kelemahannya tuh di nomor berapa, di materi yang mana, berdasarkan kategori di penilaian tadi. Nah, setelah kita identifikasi menyesuaikan materi atau metode pengajaran seperti menambahkan latihan atau contoh soal di aspek yang kurang dipahami oleh siswa. Nah, lalu feedback ke siswanya di sini bisa menggunakan data rubrik untuk memberikan balik yang spesifik dan konstruktif kepada siswa sehingga mereka tahu di mana nih area atau materi yang perlu diambil lebih dalam lagi. Lalu yang terakhir itu melakukan evaluasi efektivitas metode analisis. Di sini kita akan menganalisis apakah metode pembelajaran yang digunakan efektif dan melakukan modifikasi jika banyak siswa mendapatkan skor rendah pada aspek tertentu. Nah, setelah itu dapat kita pantau kemajuan dari siswa-siswa dengan cara membandingkan data dari berbagai penilaian untuk melihat apakah ada peningkatan dalam area yang sebelumnya tuh siswa masih kurang banget di materi itu. Terjawab Adita, itu mungkin dari saya. Tadi suaranya agak putus-putus, tapi mungkin saya agak make sure lagi. Jadi
intinya tadi analisis dulu dari jawaban siswanya gitu ya. Kira-kira siswanya itu em, di nomor berapa dia apa ya paham atau enggaknya. Terus baru kalian juga evaluasi dari segi pengajaran gitu ya. Jadi di sini kami identifikasi dulu siswa itu kurangnya di mana. Iya, Dita benar. Oke, makasih kelompok 12 sudah terjawab. Terima kasih ya, Dita. Baik, selanjutnya untuk Tadi cuma 2 pertanyaan ya? Ada satu lagi, Bu, yang kita punya pengen bintang belum bertanya, dijawab. bagaimana cara menggabungkan berbagai. Silakan kelompok 12. Baik, untuk baik untuk pertanyaan dari Bintang, itu kan tadi Bintang tanya bagaimana cara menggabungkan berbagai jenis instrumen asesmen untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Di sini eh, kami menggunakan tes tertulis untuk menilai penguasaan konsep secara individu, lalu memberikan proyek untuk mengukur keterampilan analitis, kreativitas, dan penerapan praktis. Lalu tadi kan setelah mengerjakan LKPD, kita menyertakan presentasi ya di akhir di setelah siswa mengerjakan LKPD. Nah, di sini kami menyertakan presentasi atau diskusi untuk mengevaluasi kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan pemahaman yang mendalam. Nah, selanjutnya konsistensi penilaian. Di sini kami memastikan semua instrumen asesmen itu didasarkan pada rubrik yang jelas untuk mengurangi subjektivitas. Lalu setelah itu kami membandingkan hasil dari berbagai instrumen untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai kemampuan siswa kayak mereka tuh kurangnya di materi apa atau lebihnya di materi yang mana. Lalu setelah kita membandingkan hasilnya, di sini uh, kami menggunakan hasil asesmen ini untuk merancang pembelajaran yang selanjutnya. Misalnya, jika hasil proyeknya menunjukkan pemahaman yang baik, tetapi tes tertulisnya menunjukkan sebaliknya, kami akan melakukan refleksi untuk mengetahui penyebabnya. Seperti kayak misalnya mungkin gaya belajar yang kurang atau dari siswanya yang memiliki kesulitan. Lalu di sini kami juga melibatkan siswa dalam memberikan kesempatan pada siswa untuk merefleksikan hasil asesmen mereka sehingga mereka memahami kelebihan dan kekurangan mereka dari berbagai sudut. Seperti itu dari saya. Sudah cukup jelas jawabannya. Terima kasih banyak dari kelompok 12. Tadi ada Bintang yang nanya, terus Adita ya. Satu lagi siapa? Emang ada 2 kan? Ada 4, Ibu. Ada Bintang, ada Satu lagi. Adita, Salwa, sama Kori, Ibu. Udah jawab semuanya? Sudah, Ibu. Baik. Ini tadi kelompok 12 itu saya lihat memakai beberapa model ya. Sedangkan setiap model itu kan punya sintaks masing-masing ya. Nah, lalu di kegiatan inti itu sintaks apa yang dipakai?
ke yang tanya jawab yang diskusi itu sih, Bu. Pertama kan mereka diskusi itu di situ. Terus nanti hasil diskusinya dipresentasiin. Bukan itu maksud saya. Model, metode, pendekatan, strategi, teknik itu kan hal yang berbeda-beda ya. Nah, eh, yang ada sintaksnya itu biasanya digunakan untuk kegiatan inti gitu ya, karena jelas gitu tahapan-tahapannya seperti apa. Kemudian model pembelajaran yang saya lihat dipakai oleh kelompok 12 itu ada beberapa. Padahal untuk menggunakan satu model saja itu sudah ini ya, sudah banyak sintaksnya gitu. Jadi untuk menggabungkan banyak model di dalam satu kegiatan pembelajaran itu akan sangat sulit seperti itu ya kelompok 12. Nah, yang saya lihat tadi itu eh, kelompok 12 ini buat ada beberapa gitu ya, kemudian ada scientific juga. Scientific itu kan merupakan pendekatan ya, bukan merupakan model. Kemudian di kegiatan inti itu yang dipakai itu model pembelajaran yang mana? Sebenarnya lebih ke cooperative learning, Ibu. Nah, itu tahapan-tahapan dari cooperative learning. Apa aja tuh Iya. tahapan? Coba di-share lagi. Nah, lalu cooperative learning itu kan masih dalam cakupan yang sangat besar ya. Cooperative learning di bawahnya tuh ada banyak lagi tipe-tipe model pembelajaran cooperative learning. Ada seperti yang TPS tadi yang dikemukakan oleh kelompok berapa 11. Ada juga model-model yang lain kayak Jigsaw yang sudah juga dipakai oleh kelompok sebelumnya. Bahasan nih. Kayak gitu ya Sebentar, kelompok izin. ini kelompok 12. Nanti tolong dibedakan lagi antara model, pendekatan sama metode, lalu teknik, strategi itu dipelajari kembali. Nah, sebentar ya, satu lagi. Baik, Ibu. Untuk asesmen itu, indikatornya harus jelas. Rubrik, kalian kan bikin rubrik penilaian ya. Rubrik penilaian itu harus jelas. Tadi tidak cuma disampaikan ya, misalnya untuk nilai 1, nah itu misalnya kalau siswanya ngapain di jawabannya. 2 seperti apa, 3 seperti apa, dan seterusnya. Gitu ya, itu yang paling esensial yang saya lihat tadi belum ada di kelompok 12. Cukup ya, ini karena Baik. sudah azan, kita akhiri saja. Saran-saran dari teman-teman yang tadi tolong diperhatikan untuk jadi perbaikan ke depannya. Begitu juga untuk kelompok yang belum tampil ya. Seterusnya juga diperhatikan apa yang saya sampaikan, juga teman-temannya sarankan. Dari saya cukup. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Saya harap untuk ke depannya lebih aktif lagi. Udah ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama, aktif ya.